Oke semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ini ya, kita lanjutkan video part sebelumnya. Kita sudah berhasil untuk membuat sebuah program yang kemudian bisa kita akses lewat Postman tadi. Jadi kurang lebih konsepnya seperti itulah secara praktis, web service itu seperti apa. Kita sudah coba itu. Nah selanjutnya apa yang akan kita lakukan adalah memperbaiki program yang sudah kita bikin. Kenapa kok perlu diperbaikin? Karena ini tadi tidak sesuai dengan konsep object oriented programming gitu. Sebaik-baiknya program itu adalah program yang mudah dimengerti oleh orang lain. Sebaik-baiknya program itu mudah dimengerti orang lain kalau kita mengikuti pattern yang ada. Nah, kita di OOP itu sudah belajar beberapa hal, mungkin sudah pada kenal inheritance, polymorphism, kemudian encapsulation dan lain sebagainya. Oke, kita akan mempelajari, kita sambil jalan, kita akan coba untuk merefaktor project tadi yang sudah pernah kita bikin agar sesuai dengan konsep object oriented programming. Nah, caranya seperti apa? Oke, kita breakdown ke masalah kita terlebih dahulu biar lebih gampang untuk memahami apa namanya, apa yang akan kita kerjakan nanti. Jadi di sini kita akan mencoba untuk merefaktor program. Merefaktor itu istilahnya untuk memperbaiki mungkin dari segi desain coding atau apa namanya, konsep codingan, sehingga menjadi lebih bisa untuk dibaca. Oke, sekarang kita punya beberapa masalah nih. Yang pertama, kita punya kalkulator plus dan kalkulator minus. Nah, masalahnya adalah yang pertama, masalah pertama, kita membuat kalkulator plus dan minus ini seolah-olah berada dalam satu buah kalkulator dan dibagi menjadi beberapa metode saja gitu. Nah, ketika kita pengen ini ya, ketika kita pengen membuat sebuah library itu nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena gini, bayangkan saja gitu, kalau ini menjadi sebuah library, apakah orang-orang itu bisa untuk istilahnya itu menambahkan secara manual gitu kode yang sudah kita bikin menjadi sebuah kelas. Misalnya kita pengen nambah perkalian nih, kan nggak mungkin ditaruh di sini dong. Kalau kita kalau sudah jadi library, ini nggak bisa diotak-atik nih, ini nggak bisa diotak-atik. Nah, supaya lebih mudah orang untuk mengotak-atiknya, kita pakai yang namanya inheritance. Nah, kita refaktor ya sekarang ya, kita coba untuk merefaktor project yang sudah kita buat tadi. Nah, kali ini saya akan mencoba menambahkan fungsi perkalian, akan tetapi yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah bagaimana desain codingannya terlebih dahulu sesuai dengan apa namanya, konsep OOP. Kita coba break kalkulator ini menjadi dua service. Yang pertama nanti ada service plus, kemudian yang kedua ada service minus, tapi tidak dalam satu ini, tidak dalam satu istilahnya itu, tidak dalam satu kelas yang terdiri menjadi beberapa metode. Nah, pernah mengenal istilah interface di object oriented programming? Ya, kita akan pakai itu. Oke, kita breakdown kalkulator ini sehingga nanti jadinya kayak gini. Kalau kita sekarang ada fungsi kalkulator kayak gini ya, apa yang kita pikirkan sekarang, kita akan membuat metode public namanya calculate plus, kemudian membuat lagi calculate minus. Nanti kalau ada perkalian gimana? Calculate multiplication. Nanti kalau ada pembagian lagi gimana? Calculate
division. Nah, kita harus bikin metode-metode kayak gini nih. Kenapa nggak dibikin satu kelas interface saja? Satu kelas interface kemudian di istilahnya nanti di apa ya? Di extend, diimplement ke dalam kelas-kelas yang lain. Misalnya kayak gini. Kita bikin kalkulator, i-kalkulator, maksudnya interface kalkulator. Kemudian nanti di dalamnya ada metode calculate, di mana inputnya adalah sesuatu, input, dan outputnya adalah sesuatu, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita pengen membuat fungsi, kalau misalkan kita pengen membuat kalkulator plus, gampang, berarti tinggal bikin misal multiplication calc, bikin kelas multiplication calc, di mana multiplication calc ini nanti mengimplement i-kalkulator. Nah, secara otomatis kalau si i-kalkulator ini kalau multiplication calc mengimplement kalkulator, itu pasti dia harus mengoverride metode yang namanya calculate. Sementara input dan outputnya bisa kita bikin custom. Kita bisa bikin custom sesuai kebutuhan kita. Nah, kalau misalkan kita butuh ternyata butuh modifikasi modul lagi nih, kita pengen menambahkan fungsi yang lain, misalkan minus, gampang, berarti kan tinggal bikin minus calc implements i-kalkulator. Tinggal diubah lagi logiknya di dalam metode yang metode dari interface yang akan di override. Nah, ini metodenya di override, kemudian isinya bisa kita ganti. Kalau bikin yang lain gimana? Plus, division, gampang, berarti tinggal implement juga, kemudian isi dari metode ini kita ganti. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan itu. Bagaimana caranya? Sorry, ini saya matiin dulu, programnya tadi masih nyala, di stop. Kalau diklik ini run lagi ya. Oke, kita coba bikin kelas interface. Klik kanan, new, interface untuk service ya ini ya. Java class interface. Interface-nya namanya apa? Kalkulator, i-kalkulator. Di i-kalkulator nanti bisa ngapain aja? Di i-kalkulator ini nanti kita bisa bikin misalkan fungsi ini kita bisa mengimplementasikan, bukan void ya, objek calculate, di mana dia akan menerima input input, o output. Ini berarti o, bukan objek. Oke. Nah, kita lihat di sini error. Kita mendefinisikan tipe bentukan kita sendiri, di mana i adalah input, kemudian o adalah output. Nah, kita coba untuk memakai istilahnya di Java itu ada namanya generic. Tipe generic itu kayak gimana? Jadi tipe ini nanti bebas, ketika implementasinya mau kita ubah apa aja boleh. Jadi untuk menggunakan generic type ini kita bisa definisikan di sini input, output. Nah, sudah nggak error lagi kan? Ketika kita mengimplement ini, misalkan dengan seperti ini ya, klik kanan, new,
Java class kalkulator misalkan multiplication multi kalkulator gitu aja ya, multi kalkulator. Oke, kita mengimplement ini. Kita bikin multiplication calculator, kemudian implements apa? Implements e-calculator. Dimana inputnya adalah, nah ini generic yang saya maksud itu, tipe generic yang saya maksud itu adalah seperti ini. Kita tadi mendefinisikan di sini I dan O. Sebenarnya apapun bebas sih, cuman di sini saya lebih memilih I dan O supaya lebih menggambarkan gitu bahwa itu adalah input output. Nah, I dan O itu bisa kita ganti di sini. I-nya apa? Misal I-nya adalah kita lihat misal di DTO ada normal input class. Aduh, salah. Oke, di sini kita ketik normal input class. Koma, outputnya apa? Misal outputnya adalah double. Jadi akan keluar hasilnya nanti ketika hasil pengolahannya pasti adalah double. Oke, kita klik di sini, kemudian kita lihat ini ada garis bawahnya warnanya merah. Artinya apa? Ini harus ada metode dari kelas e-calculator yang harus diimplement. Metode apa yang harus diimplement? Kita bisa ngecek langsung di sini. Di e-calculator namanya metode calculate. Jadi kita balik ke sini lagi. Kita bisa ketik manual atau dengan gampangnya kalau kita pakai IDE itu ada ini. Balon merah. Kemudian kita klik implement method. Kemudian oke. Nah, dan inilah yang terjadi. Otomatis kita akan dikasih fungsi untuk mengimplementasikan. Kita akan dikasih sebuah metode yang di override dari kelas e-calculator untuk mengkalkulasi untuk kita isi logic kita sendiri. Jadi ini implementation ya, implementation dari e-calculator. Nah, kalau perkalian gimana logiknya? Berarti kan gampang kan? Input get A kali input dot get B. Sudah kayak gini aja. Outputnya otomatis double karena dia mengikuti ini. Kemudian inputnya pasti ini ya. Oh sorry, saya cek. Oh, outputnya sebenarnya nggak perlu ada di sini. Ngapain ada di sini ya? Dah, gini aja. Kita save. Kemudian kita balik ke e-calculator. Ini dihapus. Otomatis nanti hilang errornya. Nah, jadi ini harus sama dengan yang di ini harus kita sesuaikan dengan yang di kelas interface-nya. Oke, kita dapat kayak gini. Kemudian kita coba untuk bikin kalkulator lain. Berarti caranya gampang. New, klik kanan, new, Java class. Kemudian kita ambil misalkan plus ya. Plus kalkulator. Oke, di sini kita bisa implements, misalkan e-calculator normal input class, outputnya juga double. Pak, apa bisa ini diganti integer? Bisa, tapi kan nggak sesuai dengan output yang kita harapkan nantinya kan, karena kita mencoba untuk menghitung bilangan double ya. Seperti itu. Ini kita klik seperti tadi, implement, calculate, beres. Input get A plus berarti kan plus input dot get B. Oke, ini plus kalkulator. Yang lain, misal minus, berarti klik kanan, new, Java class, minus kalkulator. Oke,
sama juga implements e-calculator normal input double. Tipe generic, ingat tipe generic. Terus kemudian karena kita mengimplement e-calculator, berarti harus ada metode yang di-override, yang mana metodenya itu adalah calculate. Nah, kemudian di sini karena operasinya minus, kita terapkan logic minus, input get A kurangi input dot get B. Nah, lagi kita bikin yang lain, new Java class division calculator, implements apa e-calculator normal input class double. Oke, ini yang terakhir. Kita klik di sini, kita cari balon merah. Mana balon merah? Kok nggak ada ya? Ah, itu. Klik implements calculate. Input.getA per input.getB. Oke, seperti ini. Kita sudah dapat beberapa fungsi seperti ini ya. Kita sudah dapat berbagai kalkulator seperti ini. Nah, saya akan menghitung kalkulatornya ini, menjadikan kalkulator ini menjadi sebuah service. Caranya seperti apa? Kalau di sini kita tinggal tambahkan service ya. Kalau di sebelumnya ini sama juga, kita tinggal tambahkan service saja di atasnya. Tinggal tambahkan anotasi service untuk setiap kalkulator. Ini mulai dari division saya kasih service, minus juga saya kasih service. Kemudian multi kalkulator juga saya kasih service. Kemudian plus kalkulator juga bisa saya kasih service. Nah, sekarang tinggal di kalkulator controllernya saja yang kita jalankan. Di kalkulator controller kita masih pakai kalkulator service. Oke. Kita bisa mengimplement langsung yang ada di sini, misalkan division calculator gitu. Division calculator, kemudian div service, otomatis yang ini tadi berubah semua ya. Kemudian kita auto-wire juga yang lain, auto-wire plus kalkulator, private plus kalkulator kemudian add auto-wire private minus kalkulator, kemudian minus kalkulator. Oke, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan adalah tinggal mengganti yang ada di sini. Kurang satu lagi ya, auto-wire private. Kita meng-auto-wire service yang sudah kita bikin. Multi kalkulator, multi udah belum? Oh belum. Multi kalkulator. Nah, sekarang kita cek. Ini kita ganti. Kita coba, karena ini plus, kita coba pakai plus kalkulator. Plus kalkulator dot calculate input. Oke. Dapatlah output. Oke, yang minus gimana? Sama. Tinggal diganti ininya. Minus kalkulator dot calculate. Dimana inputannya adalah input seperti ini. Oke. Nah, tinggal dua fungsi yang lain. Kita mau pakai post atau map atau get, bebas, silahkan. Misalkan kita pakai ini ya, get aja semua ya, misal ya. Kita copy aja.
kemudian kita paste, respon entity-nya pasti apa namanya berbeda. Soalnya kita kenapa kok error, soalnya ini sama, ini kita kopas jadinya namanya sama, yang satu harus diganti. Get multi kalkulator misal gitu ya. Kemudian get mappingnya juga diganti nih, nanti kalau sama error, kalau ada yang sama error. Ini kita ganti misalkan dengan multi A, B. Oke. Kemudian yang dihitung apa? Di sini minus kalkulator kita ganti multi. Oke, ini udah multi ya. Kemudian satu lagi division, div. Get kita ganti division kalkulator. Kemudian ini juga pakai div kalkulator. Ada ya tadi ya. Div service, oke, div service calculate input. Oke. Semuanya sudah jalan. Oke, sekarang kita hapus yang kalkulator, soalnya ini nggak diperlukan lagi. Kita klik kanan, refactor, save delete, ada nggak? Save delete, oke, save delete, kemudian oke. Dah, kita close yang nggak diperlukan, biar tampilannya nggak banyak-banyak amat, close all aja lah. Kemudian kita buka lagi kalkulator. Oke, kita lihat di sini sudah diimplement oleh berbagai kelas. Oleh karena itu kita coba untuk run. Kita cek apakah berhasil atau tidak. Oke, reboot, booting lagi, kita tunggu. Oke, Tomcat started on port 3000. Ingat port itu ini. Kemudian kita cek lagi ke Postman, silahkan dicek Postman. Oh salah, ini XMPP Postman. Oke, kita coba cek minus send. Nah, ternyata masih bisa. Oke, sekarang kita ganti multi. Kita send 15 kali 4 60. Oke, bener. Kita ganti div. Kita send 37,5. 15 bagi 4 3,75. Bener. Oke, bener. Nah, artinya program kita sudah berjalan. Kemudian yang plus ini beda sendiri ya. Yang plus tadi nggak pakai ini, nggak pakai get, melainkan pakai post. Jadinya kita mainnya di bodinya pakai JSON. Ngirim data pakai JSON, kita send ulang. Oke, 10 tambah 8 18. Kita cek lagi. 11 tambah 8 apakah 19? Oke, sudah benar. Oke, seperti itulah kurang lebih untuk refactoring ya, kita sebutnya seperti ini. Jadi memperbaiki kode yang sudah kita buat supaya lebih mudah disesuaikan dengan konsep OOP. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengenalkan anotasi qualifier. Nah, anotasi qualifier itu buat apa? Misal kita punya ini banyak service nih, tapi kita mau pilih salah satu yang mau diinstansiasi. Nah, service ini semuanya turunan dari kelas interface kalkulator. Artinya harusnya boleh dong, misalkan di sini saya ganti di controllernya, saya ganti ini semuanya, saya ganti I, kemudian kalkulator, kemudian normal input sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Kalau di service tadi normal input kelas, koma apa input outputnya apa, double ya, kayak gitu ya. Boleh dong, harusnya saya giniin. Kemudian ini juga I kalkulator, kemudian double. Pak lah, kalau inputnya bukan normal input kelas sama
kemudian outputnya bukan double gimana? Ya disesuaikan aja, berarti di sini juga sama. Karena kenapa? Karena kita pakai generic type seperti itu. Normal input class, kemudian double. Bener ya? Kok ada yang error? Normal input class, oh sorry, oh ini iCalculator, pantesan ini kelas interface ya. Kemudian iCalculator, kemudian normal input class, kemudian double. Oke, kalau gini harusnya boleh dong. Kalau misalkan kita run, apa yang terjadi? Kita rerun lagi, stop and rerun. Nah, ternyata error saudara-saudara. Di sini disebut field the service in project ini bla 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 required a single bin, but for were found. Nah, artinya kita menemukan 4 service yang sama, yang merupakan 4 service yang sama, yaitu yang maksudnya yang sama di sini adalah turunan dari iCalculator, dan semuanya itu turunan dari iCalculator ini gitu. Dianggapnya sama karena turunan ini. Karena dipanggilnya di controller, kita pakainya iCalculator, bukan pakai kelas masing-masing. Jadinya tidak dianggap sebagai single bin. Nah, biar dianggap sebagai single bin caranya seperti apa? Biar dianggap sebagai single bin, maka yang harus kita lakukan adalah memberi qualifier ke setiap service. Caranya gimana? Oke, misal di sini mulai dari division dulu. Qualifier ini buat apa? Ini buat seperti ID lah istilahnya lah. Yang mau kita panggil itu yang mana sih sebenarnya? Itu qualifier. Kita kasih ID. ID-nya apa? Misalkan division calculator. Division calc gini. Ini namanya sebaiknya sama, tapi ini saya bikin beda biar kalian paham aja. Kemudian di sini juga saya kasih di minus, berarti juga add qualifier apa tadi ya, minus calc. Kemudian di multi kalkulator juga add qualifier. Kemudian di sini juga multi calc. Kemudian plus juga di sini juga add qualifier. Kemudian multi calc, plus calc. Nah, apakah cukup dengan ini? Enggak. Kita coba cek di sini. Kita manggilnya seperti ini. Kita manggilnya dengan kelas interface. Artinya perlu dispesifikasi kelas yang mana terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Kalau kita manggilnya di service dengan menggunakan interface iCalculator, berarti qualifiernya juga harus qualifier div service. Apa itu? Qualifier. Jadi service yang kita panggil adalah div calc. Bener ya? Namanya div calc ya di sini ya. Oh, division calc, sorry, salah. Division calc. Kita sesuaikan dengan qualifier di setiap service tadi. Kemudian ini juga kita kasih qualifier. Oke. Kalau plus calc. Kita ikutkan nama-namanya ini ya. Kemudian add qualifier lagi. Ini kita ganti berarti minus calc. Kemudian ini juga add qualifier. Qualifiernya adalah multi calc. Oke, kurang lebih seperti ini. Coba kita run, harusnya tidak ada error lagi. Kita run. Kita tunggu. Nah, Tomcat started
on port 3000, artinya tidak ada error sama sekali. Kita cek pakai Postman, kita akses satu persatu. Ini mulai dari plus, kita send, hasilnya apa? Oh, ternyata bisa. Kemudian ini kita ganti, misalkan ini div ya, kemudian kita ganti multi, apakah bisa? Send, bisa. Kemudian kita ganti minus, apakah bisa? Bisa. Oke, jadi bisa semua. Jadi seperti itulah kurang lebih bagaimana cara untuk merefaktor project kita, sehingga nanti kalau ada kalkulator baru, misalkan kalkulator log gitu, tinggal implement si kalkulator aja gitu. Kita nggak perlu bikin metode baru, tapi kita cukup implement e-kalkulator ini. Jadi kita udah dikasih sebuah kerangka nih, apa aja sih yang harus diimplement di metode itu. Logiknya kita sendiri yang bikin di dalam metode yang diimplement tersebut. Maksud saya metodenya itu adalah ini. Kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini, calculate e input. Calculate ini pasti diturunkan atau di override di setiap kelas anaknya. Division override juga. Ini juga override juga. Si minus, multi juga override, plus juga override. Artinya kita punya template nih, tinggal ngisi aja logiknya seperti apa gitu. Itu fungsinya interface. Kalau di program kayak gini nggak kelihatan penting. Tapi ketika kita berada di project yang gede gitu, hal seperti ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Bayangin satu kelas, bayangin kayak tadi ya, misalkan kita projectnya gede nih, ada kelas kalkulator, kemudian kalkulatornya di bawahnya itu banyak banget metodenya. Bingung nggak tuh kalau misalkan murat-marit logikanya? Bingung kan? Nah, dengan seperti ini kita jadi kepecah-pecah. Jadi setiap kelas itu bisa menjalankan fungsi masing-masing. Jadi setiap kelas itu fokus untuk menjalankan satu fungsi saja. Setiap kelas itu fokus untuk menjalankan fungsi pokoknya saja, bukan satu. Maksud saya salah tadi. Jadi setiap kelas bertugas dan bertanggung jawab terhadap fungsi yang diberikannya masing-masing. Contoh lain adalah misalkan kita bikin sebuah template ini ya, template surat ya. Template suratnya kita sudah ada ini misalkan template suratnya itu di situ nanti ada header penerimanya, kemudian ada isi surat, kemudian ada ada yang bertanda tangan siapa. Tapi mungkin di template itu beda-beda anunya. Untuk setiap jenis surat itu berbeda-beda format penulisannya. Nah, karena berbeda-beda format penulisannya itu kita bisa menggunakan konsep seperti ini, konsep interface ini tadi. Jadi misalkan kita menyediakan interface surat gitu, kemudian diimplement interface surat ini, kemudian kita implement misalkan untuk surat dinas seperti apa. Jadi misalkan diimplement dinas surat class dinas surat, kemudian di dalamnya nanti ada logiknya berbeda dengan surat-surat yang lain. Misal kemudian untuk surat SK, kalau surat SK beda lagi nih formatnya. Jadi untuk format surat SK ini kita bikin kelas sendiri yang mengimplement surat tadi, kelas surat interface tadi. Kemudian misalkan ada surat pribadi kita bikin kelas sendiri yang mengimplement induknya tadi, siapa? Interface suratnya, surat. Seperti itu. Ini kurang lebih di kasusnya nanti di dunia nyata gitu. Ini cuma sebagai contoh saja, sebagai tambahan ilmu, biar nanti kalau misalkan terjun ke dunia industri gak kaget terhadap masalah-masalah seperti ini. Itulah pentingnya konsep object oriented programming. Jadi supaya kita berpikirnya itu nggak struktural lagi gitu. Semuanya itu harus ditaruh di sini, semuanya itu harus ditaruh di situ. Tapi nggak, kita berpikirnya
menggunakan konsep inheritance, menggunakan polymorphism, menggunakan encapsulation, dan lain sebagainya, dan konsep-konsep yang lain yang ada di dalam OOP. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan programnya. Oke.